rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Orang tua kami yang kami hormati, bersyukur dengan ungkapan lafaz alhamdulillah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kami yang kami hormati, nama saya Abdul Muhadir Ritonga, pertama kali hadir di majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan bisa menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dan sudah kita dapatkan, sama-sama kita amalkan. Karena penyakit pengajian nih Bu, rajin mengaji tapi tak pernah diamalkan. Jangan tanya pengajiannya, setiap hari mengaji. Senin mengaji, Selasa mengaji, Rabu mengaji, Kamis mengaji, Jumat mengaji, Sabtu mengaji, Minggu mengaji. Tapi tengok tingkahnya tak berubah sampai detik ini. Begitupun jangan pula awak resah, tetap kita jalankan karena sifat manusia berubah-ubah. Betul Bu kan? Pas rajinnya rame, pas giliranku beginilah yang datang kan. Begitupun saya penyampai tausiah hari ini, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru kita sebelumnya mungkin menyampaikan kajian, mungkin agak beda caranya atau tinggi ilmunya. Kalau saya Bu apa adanya, cocok tak cocok kita tengok nanti, pasti tak diundang lagi. Itu aja tandanya itu. Tak susah-susah kita menengoknya itu. Ya Bu ya. Orang tua kami yang kami hormati, kaji kita hari ini saya kutip dalam kitab Hayatus Salaf. Kitab ini ditulis Al-Imam Ahmad Nasir At-Tayyar. Kata beliau, nanti di yaumil qiyamah ada 3 orang, banyak kali alasannya dia kenapa tak menyembah Allah. Di dunia ini dia kasih alasan, orang bisa memakluminya. Tapi di akhirat besok 3 alasan ini, kenapa kau tak ibadah sama aku? 3-tiganya didatangkan Allah yang lebih susah dan lebih kaya dan lebih sakit. Inilah kaji kita dari An Mujahid. Beliau mengatakan, qala yu'ta bi salasati nafarin yaumal qiyamah bil ghani wa bil marid wa bil 'abdi. Nanti di yaumil qiyamah ada 3 orang yang ditanya Allah dalam setiap kehidupannya. Pertama orang kaya, yang kedua orang yang sakit, yang ketiga yang di bawah tekanan atau bahasa kasarnya budak atau pembantu atau pekerja. Yang kita bahas pertama orang kaya. Fa yaqulu lil ghani, Allah bertanya sama orang kaya ini, "Ma mana'aka an ibadati?" Apanya alasannya kau sampai sekarang tak mau ibadah sama aku? Apa kata orang kaya ini? Orang Bu, aksartali minal mal. Ya Allah, kenapa aku tak beribadah samamu? Karena kau banyakkan hartaku, sibuk aku gara-gara hartaku. Maka mohon maaf ya, kalau awak tak kaya-kaya jangan pernah resah. Udah tahu Allah watak kita satu-satu di sini. Ku kayakan kau mungkin sombong, kau kayak Korun. Ku miskinkan aja lah kau sampai hari ini. Cuman banyak orang kadang-kadang, oh Ustaz, udah 20 tahun aku Ustaz, tak juga kaya-kaya. Dibuat usaha tempel ban awak yang kebocoran. Dibuat jual makan, si laki ku aja yang ngunyah, tak ada orang yang beli. Dibuat kedai sampah, awak yang jadi sampah, tak ada yang laku jualannya, untung rugi semua. Betul nggak Bu? Sama jualannya, sama model jualannya, pinggir-pinggiran tempatnya, beda rezekinya. Jangan buruk sangka kita. Kenapa dia pula lari sekali ya? Datang masih ada dukun. Oh Muhammad sekarang begitu. Ada dukun itu, memang ada anak kecil, memang botak. Dibilang orang dukun, memang anak nomor 4-nya itu yang paling kecil. Dibilang orang itu dukun di rumah tuh. Pakai tuyul, makanya laris. Padahal tahu ibu apa amalan waktu, rajin bersedekah setiap Jumat. Maka mengalir sedekah. Asghaltali minal mal fataghaitu. Kau banyakkan hartaku pula ya Allah, maka sibuklah aku gara-gara hartaku. Tak alasan itu kata Allah. Apa kata Allah? Fayu'ta bi Sulaiman ibn Daud. Didatangkan Allah langsung Nabi Sulaiman, nah anak Nabi Daud. Apa kata Allah? Fayu'ta bi Sulaiman ibn Daud alaihissalam fi mulkihi fayuqalu lahu. Didatangkan Allah Nabi Sulaiman anak Nabi Daud dengan seluruh kerajaannya. Ditanya Allah lah orang kaya tadi itu, anta kunta asadda sughla am haja?
mana lebih sibuk kau Nabi Sulaiman ketimbang kau? Oh, tak bisa cakap orang kaya ini. Kira-kira udah ini Nabi Sulaiman nah. Dengan Nabi Sulaiman seluruh kekayaannya, kekuasaannya, kerajaannya, nah, ku datangkan depan matamu. Ku tanya kau sekarang, kata Allah, mana lebih sibuk kau mengurus hartamu ketimbang Nabi Sulaiman? Dijawabnya, bal haza. Kata orang kaya ini, memang betul dia lebih sibuk ya Allah. Langsung dijawab Allah, kalau begitu, fa inna hadza lam yamna'hu suhlu an ibadati. Dia saja orang kaya terkaya di dunia, tapi tak pernah dia lupa beribadah sama aku. Kau baru kaya, kau dikatamso. Betul enggak, Bu? Dulu kau sebelum istri pengusaha masih rajin kau mengaji. Dibuka laki ibu lah Muhammad baju, toko baju. Singgala, enggak ngaji kah? Lagi banyak yang beli, kau aja luan ya. Disitulah kenanya. Dulu sebelum ada jualanmu, sibuk kau pengajian, tak pernah tinggal hatam kau Al-Quran. Tiap sore kau baca menjelang maghrib. Begitu sibuk kau kepajak ikan, mulailah lebaran, tinggal jangankan sholat puasa pun bertinggalan. Hati-hati. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Allahu Akbar. Setiap nikmat yang bertambah, tapi orang yang menerimanya tak taat kepada Allah, fahiya baliyah. Hati-hati, Bu, itulah orang celaka. Maka tengoklah di kampung sana, Bu, bersawah dia susah, tak pernah tinggal ibadahnya. Begitu coba Allah, laku jualannya, laku sawahnya, beli rumah bertingkat, dia pakai AC tinggal subuhnya. Kalau dulu awak tak ber-AC, sumuk-sumuan, karena sumuk itulah terbangun subuh. Betul enggak, Bu? Karena matilah habis minyak lampu, maka radem mati lampu, makanya awak bangun tengah malam. Sekarang alhamdulillah lengkap, sangkin sejuknya AC lewat subuh. Sangkin enaknya dulu awak, mohon maaf, Bu, pakai TV hitam putih, itu pun antenanya goyang-goyang, ditiup angin, kuda ditiup angin, beda gambarnya, kepalanya besar, badannya selidi. Dipukul lah, puam, bukan lagi nampak orangnya, hilang semua gambarnya. Tapi gara-gara TV begitu, Bu, awak tak pernah tinggal sholat. Sekarang gara-gara banyak sinetron, wirid pun nggak datang. Seru kali filmnya, dia tahu kok. Inilah kaji kita ini. Mohon maaf, ada enggak ibu tengok jamaah kita dulu, waktu susah-susah, taatnya luar biasa. Begitu berubah jadi orang kaya, istri pejabat, makin jauh. Maka siapa di sini orang kaya tetap biasa orangnya, itulah yang sempurna iman. Kadang-kadang orang miskin yang banyak gayanya. Ya palak kali aku nengoknya, udah miskin bergaya. Oh, janganlah begitu kita, bukan? Ya orang kaya aja biasa. Kenapa, Bu? Karena orang kaya dengan orang miskin, ayo kita cek. Saya kutip dengan kitab yang ini kitab berbeda. Saya kutip dalam kitab Adabud Dunya wad Din yang ditulis Al-Imam Hasan Al-Mawardi. Kata beliau, apalah perbedaan orang menghormati orang kaya dengan orang miskin? Perhatikan baik-baik. Di dunia ini ya, di dunia. Apa kata beliau? Qala ba'dul hukama, sebagian ulama berkata, ahli hikmah berkata, ma min khaslatin min khisalihi lil ghaniyil madhun illa wa hiya lil faqiril aibun. Lihatlah, memang kebanyakan masyarakat menilai kalau orang kaya itu penuh dengan pujian, walil faqiri aibun, kalau orang miskin penuh dengan hinaan. Mohon maaf, Bu, ya, macam mana pun baiknya awak, tak pernah baik di tengok orang kalau miskin. Tapi orang kaya itu macam mana pun banditnya tetap dipuja. Oh kaya dia pula, oh kaya, rumah sewanya 10 pintu, dia tahu kah? Kau kan menyewa tak berpintu, dia rumah sewanya 10 pintu. Nah, apa yang terjadi? Ayo kita cek ini. Fa in kana al-ghaniyyu miqdama yusamma suja'a. Kalau orang kaya yang pemberani, kalau orang kaya yang punya popularitas, menonjol prestasinya, anaknya punya prestasi, apa kata orang? Suja'a, itulah anak orang pemberani. Tapi sebaliknya, wa in kana al-faqiru miqdama summiya ahwajun. Tapi kalau orang miskin anaknya punya prestasi, apa kata orang? Alah, itu gegabah haji itu pasti karena kebetulannya itu. Betul enggak, Bu? Kalau anak orang kaya juara 1 punya prestasi dipuji, wih, senang kali lah waktu, oh ya Allah udah kaya, ayahnya pegawai, Tuhanku anaknya berhasil. Tapi anak orang miskin ini berprestasi dia, Muhammad tak dihargai orang prestasinya.
Maka mak yang ngomong ni aku tak malu aku nyampaikannya. Kata makku, jangan kau bangga punya nama besar dari orang tua, tapi besarkan nama orang tuamu dari prestasimu nanti ketika kau tua. Tapi Muhammad anak orang susah, tukang tempel ban, doktor gelarnya baru luar biasa, tapi tak pernah dipuji orang itu. Alah kebetulannya dokter anaknya itu. Banyak juga yang tempel ban ayahnya, pengangguran anaknya, itu juga dipuji, dihina orang. Capek jadi orang miskin ibu. Mudah-mudahan kaya lah kita. Capek. Alah lah Tuhan ibu. Nah kan? Wa in kana al-ghaniyyu balighan summiya khatiba. Kalau orang kaya pandai bicara, maka dikatakanlah dia orator. Kalau anaknya bijak, dibilang orang orator. Ini ada bakat ini. Bijak kali ya. Tapi apa sebaliknya? Wa in kana al-faqiru baligha summiya mihzara. Tapi kalau orang miskin yang bijak, dibilang orang ngoceh aja, itu nggak ada isinya. Betul nggak bu? Kalau orang miskin bercakap, pintar, cerdas, tak dihargai. Tapi kalau orang kaya yang bercakap, ini baru, berani kali ya. Ini realiti. Maka omakku dulu berantau kodil kata. Omak kami anaknya Anam anaknya. Jadi dibilangnya, kalau di kampung ini kau jadi cakapi orang. Memang betul itu. Kau anak pesantren kau 6 tahun, 2 kalian pesantren, mama tukang sayurnya. Apa kata orang di luar? Itulah kak, percuma tinggi-tinggi sekolah anak awak, tukang sayur awak, belum tentu ditolong lah. Di sini aja. Berangkat aku langsung. Berangkat aku mak. Doakan aku mak. Tuhanku. Aku pegang lo mak aku. Tahu lo di kampung ni kok lo mau lepaskan anak kan? Apa nama itu? Apa bahasanya itu yang dipakai untuk telur itu? Upah-upah. Tuhanku, ini upah-upah. Upah-upah itu memang adatnya itu. Asal hendak berangkat, asal hendak merantau, asal baru menikah, ya kan, hendak menikah, macam itu. Baru sunat, macam-macam lah. Naik kelas, upah-upah. Tahu ibu upah-upah itu bu? Usaha penghidupan harapan. Itunya singkatannya itu. Upah-upah artinya usaha permintaan dan harapan. Kalau bahasa Mandailing, usaha penghidupan dan harapan. Tahu lah orang Mandailing kalau menang, madamang upah-upahmu mang dah. Dengan ninggatku di peratuan nyalakan mah. Dua anak siakatku mang, anggimu lima naik mah. Gosego homang dipakal, busuk di ginjang. Betul. Artinya tahu ibu, kalau sudah rusak di akar, busuk di atas. Kau anak siabangan, gagal kau di pangkal, rusak di bawah. Berangkatlah aku, tuanku, sampai di Medan, dia menjaga masjid. Jaga masjid sampai selesai S1, jaga masjid. Tak pernah aku kos. Kenapa? Hitung-hitungnya kalau jaga masjid digaji. Udah digaji, uang masuk adalah ibu-ibu wirid pengajian, yang lansia lah murid-muridku, yang tua kakek lah lansia. Tak nampaknya mana kaji, mana lagi bacaan, semua oyong. Baca wak, Ustaz lah, aku pula suruhnya membaca, dia yang muridku, itulah pula. Itulah kalau muridnya orang lansia, awak yang direpetinya. Kalau anak-anak murid awak yang merepeti dia. Kalau omak murid awak yang direpeti mama tu. Ustaz yang luar, namanya Ustaz gurunya. Allahu Akbar, aku pula yang suruh-suruhnya aku pikir. Jadi kalau orang kaya bijak, dianggap orang orator. Tapi kalau orang miskin yang bijak, pandai bicara, pandai menyampaikan pesan, dianggap orang ala ngoceh aja yang mulut ni itu, enggak ada isinya itu. Betul Bu? Yang ketiga, perbedaan orang kaya di dunia dengan orang kaya di orang miskin. Wa in kana al-ghaniyyu raqina summiya halima. Kalau orang kaya teguh pendirian, maka dibilang orang dia bijaksana. Wa in kana al-faqiru raqina summiya thaqila. Kalau orang miskin yang teguh pendirian, dianggap orang dia adalah tak berisi atau berat, takkan mungkin dia mampu. Kalau orang kaya istiqamah, dipuji orang dia bijaksana. Tapi kalau orang miskin yang istiqamah, dianggap orang biasa. Wajarlah istiqamah dia, memang susah dia. Begitu. Tapi orang yang payah, orang kaya istiqamah ini, duitnya banyak, lahannya luas, sawitnya berapa hektar. Allahu Akbar, sanggup dia pula solat, mengaji, keluar biasa itu. Tapi uak-uak yang mau makan ya aku minta tolong aku. Janganlah bedakan awak datang orang kaya sama orang miskin kalau dapat wirid. Aku kadang-kadang situ sedihnya aku. Kalau orang kaya dapat wirid, tak pernah pun dia hadir, ramai yang datang, ramai, enggak muat rumah tu.
Betul Bu? Tapi rumah awak yang turun ke bawah pas giliran Allah itu yang oh Tuhan. Di mana yang lain enggak sempat. Bibirnya itu ya Allah. Udah masak mie gomak awak tu, tarik kombang mie gomak tu segini mie gomak. Tak datang orang. Orang kampung dulu tak begitu, mau orang kaya mau orang miskin ramai aja orang datang wirid. Kenapa? Tak ada bedanya. Memang giliranmu datang kami. Tak giliranmu tak usah kami datang. Ini tidak. Kalau orang kaya yang mengundang, tak pernah bersosial, tak pernah ikut bermasyarakat, tetap banyak orang datang ke rumahnya itu. Gara-gara kayanya, bukan karena baiknya. Itulah dia. Makanya capek jadi orang miskin ini Bu. Baik pun awak salah aja di mata orang. Itulah dia. Udah mana tadi? Perkara agak rabun ku tengok memang ini. Media dakin. Oh Tuhan. Wa in kana al-ghaniyyu samuta summiya jamita. Apa katanya? Kalau orang kaya diam, ya kan? Kalau orang kaya diam dianggap orang beribawa. Maka orang kaya diam tak bercakap beribawa. Tapi sebaliknya tengok ini Bu. Wa in kana al-faqiru samuta summiya ghabiya. Tapi kalau orang miskin yang diam dianggap orang pao. Idiot. Betul itu. Coba. Memang luar biasa ulama-ulama kita itu Bu ya. Awak diam tak banyak cakap dibilang orang ada kurang-kurangnya itu. Ada kurang-kurangnya. Tapi kalau orang kaya diam pakai sorban di beribawa kali. Ya, ya Allah. Ini realita itu Bu. Betul itu bukan? Awak diam tak ikut campur, tak ikut komentar, dibilang orang kau enggak ada cakap kau yang enggak nyambung aku tengok. Perasaan enggak nyambung pikiran. Awak takut tak bercakap, miskin awak. Tak ada yang awak tolong, tak ada yang awak bantu. Sadar dirinya awak. Bercakap nancak kau cakap mu aja enggak ada pernah kau bantu. Cakap nomor 1, nyumbang enggak pernah. Semua salah ya Allah. Bagusan diam aja. Diam pun salah. Ini ada kau yang enggak ada cakapnya. Diam pun salah juga awak. Ini serba salah orang miskin. Makanya di dunia kau dianggap orang bagaikan raja, di akhirat tak ada apa-apanya kau. Maka jangan sedih kita Bu, orang miskin di dunia ini tak dihargai orang.